Hai guys, ketemu lagi sama aku Rizka Dila. Hari ini ada berita terbaru yaitu Real Madrid melakukan transfer gila dengan mendatangkan striker baru yang mencapai 1,6 triliun rupiah. Sementara Kylian Mbappe sudah memberitahukan kalau dirinya enggan bertahan di PSG. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Kita awali berita hari ini dari hasil pertandingan FIFA Matchday. Ada timnas Jerman yang gagal meraih kemenangan setelah ditahan imbang Ukraina dengan skor 3-3. Di laga ini juga timnas Jerman diselamatkan oleh penalti dari Joshua Kimmich di menit akhir pertandingan. Timnas Jerman menjalani laga FIFA Matchday saat berhadapan dengan Ukraina. Bermain di Wohninvest Weserstadion, skuad Der Panzer ditahan imbang dengan skor akhir 3-3. Niklas Füllkrug berhasil membuka keunggulan lewat golnya di menit ke-6 laga. Kemudian skuad Zovto Blaktini berhasil membalas 3 gol langsung melalui brace dari Viktor Saigankov dan 1 gol bunuh diri dari Antonio Rudiger. Beruntung skuad asuhan Hansi Flick mampu menyamakan kedudukan lewat Kai Havertz, lalu disusul oleh penalti dari Joshua Kimmich di menit akhir pertandingan. Manchester United dirumorkan tertarik dengan Rasmus Højlund dari Atalanta. Pemain asal Denmark ini masuk ke dalam daftar belanja pelatih Erik ten Hag di musim panas ini. Menurut laporan dari Fabrizio Romano, pemain 20 tahun ini terbuka untuk bergabung ke skuad Setan Merah. Namun sang pemain mengaku belum ada kontak langsung dengan Erik ten Hag. Apabila terwujud, Manchester United harus rela keluar mahar besar untuk Højlund. Bomber kelahiran Copenhagen itu memiliki mahar sebesar 60 juta euro atau 960 miliar rupiah. Usai mengajukan penawaran kelima untuk MU, Sheikh Jassim bin Hamad Al Thani belum juga menemukan kata sepakat dengan keluarga Glazer. Dilansir dari BBC Sport, Presiden PSG yakni Nasser Al-Khelaifi berniat untuk membantu Sheikh Jassim. Saat itu Nasser telah melakukan pertemuan dengan keluarga Glazer di bulan lalu. Nasser meminta untuk membujuk rekan senegaranya tersebut untuk menaikkan tawarannya. Namun Sheikh Jassim enggan untuk menaikkan tawarannya tersebut. Kita beralih ke kabar rumor, ada MU yang berniat untuk membajak William Saliba untuk menggantikan posisi Harry Maguire. Bicara soal Setan Merah, salah satu pemain mereka yakni Jadon Sancho menjadi incaran Tottenham Hotspur, di mana Daily Mail sudah mengajukan tawaran 50 juta pound sterling. Manchester United berencana untuk membajak William Saliba dari Arsenal. Dilansir dari RMC Sport, bek asal Prancis itu digadang akan menjadi pengganti Harry Maguire. Sebelumnya pelatih The Red Devil yakni Erik ten Hag berniat untuk melepas Maguire. Ten Hag menilai jika kemampuan Saliba sepadan dan cocok dengan skema permainannya. Akan tetapi Setan Merah diperkirakan gagal mendaratkan Saliba ke Old Trafford. Alasannya, manajemen The Gunners sendiri sudah menyepakati perpanjangan kontrak dengan sang pemain. Tottenham Hotspur berencana untuk membajak Jadon Sancho dari Manchester United. Sejak didatangkan dari Borussia Dortmund, winger Inggris itu jarang mendapatkan tempat di skuad Setan Merah. Selain itu, dia juga baru menyumbangkan 21 gol dari 137 penampilan di berbagai kompetisi. Walaupun begitu, Daily Mail cukup serius untuk memboyong Sancho ke kota London. Dikutip dari Daily Star, Tottenham telah menyiapkan dana mencapai 50 juta pound sterling. Di sisi lain, Sancho juga disarankan pergi oleh legenda Setan Merah yakni Dwight Yorke. Next, ada Arsenal yang berniat untuk mendatangkan Joao Cancelo dan harus menyiapkan dana setidaknya mencapai 45 juta pound sterling. Sedangkan Kevin De Bruyne akan beristirahat selama 3 bulan dan diperkirakan absen membela Manchester City di awal musim nanti. Masa depan Joao Cancelo masih menjadi tanda tanya besar. Sebelumnya Pep Guardiola dirumorkan gak akan memasukkan namanya ke dalam skuad Manchester City di musim depan. Selain itu, Bayern Munchen juga enggan mempermanenkannya di akhir musim. Dikutip dari Football Transfer, Arsenal berniat untuk mendaratkan bek sayap Portugal itu ke Emirates. Manajemen The Gunners kini sedang bernegosiasi dengan manajemen The Citizens. Untuk bisa mendatangkannya ke kota London, Arsenal perlu merogoh kocek sebesar 45 juta pound sterling. Manchester City mendapat kabar kurang sedap menjelang musim 2023-2024. Bersumber dari media Metro, The Citizens berpeluang gak diperkuat oleh Kevin De Bruyne di awal musim nanti. Pemain asal Belgia itu hanya tampil selama 30 menit di partai final Liga Champions menghadapi Inter Milan. Kabarnya De Bruyne mengalami cedera hamstring total. The Telegraph mengabarkan jika cedera yang dialami De Bruyne ini cukup parah. Ex-pemain Chelsea itu diperkirakan beristirahat total untuk 3 bulan ke depan.
Real Madrid tertarik untuk mendatangkan Lautaro Martinez, namun Inter Milan memagarinya dengan mahar 80 juta euro. Selain Lautaro, Los Blancos juga berniat untuk membajak Sadio Mane dengan sudah melayangkan tawaran 30 juta euro. Kepergian Karim Benzema membuat Real Madrid harus segera berburu bomber anyar. Pasalnya di skuad Los Blancos saat ini nggak ada satu pemain pun yang bisa dimainkan di ujung tombak. Salah satu incaran El Real adalah Lautaro Martinez yang saat ini membela Inter Milan. Pemain asal Argentina ini sukses mencuri perhatian dengan melesakkan 27 gol dari 57 laga musim ini. Seandainya terwujud, Real Madrid harus mengeluarkan mahar besar, sebab bomber 25 tahun ini dipagari sekitar 80 juta euro atau senilai 1,2 triliun rupiah. Real Madrid diisukan gencar untuk mendatangkan Sadio Mane dari Bayern Munchen. Pemain asal Senegal ini merupakan salah satu penyerang yang masuk dalam daftar belanja Los Blancos. Alasannya Mane bisa dimainkan di posisi penyerang sayap maupun striker murni. Selain itu, ex-Liverpool ini juga dikabarkan nggak betah meski baru satu musim di Bayern Munchen. Di sisi lain, Real Madrid memiliki kesempatan besar untuk mendatangkan Mane, sebab skuad di Rotten bersedia melepasnya apabila ada tawaran sebesar 30 juta euro. Berita selanjutnya ada Kylian Mbappe yang sudah memberitahukan kepada PSG jika dirinya nggak akan memperpanjang kontrak di musim depan. Hal serupa juga dilakukan oleh Jose Mourinho yang menolak tawaran menggiurkan dari Al Ahly. Paris Saint-Germain mendapat kabar kurang sedap terkait kontrak Kylian Mbappe. Menurut laporan dari El Equipe, penyerang Perancis itu nggak akan memperpanjang kontraknya di Parc des Princes. Kontrak pemain 24 tahun ini sebenarnya berakhir di tahun 2025. Akan tapi dia memutuskan untuk mengakhiri kontrak di Les Parisiens sampai tahun depan. Dengan begitu, kontrak Mbappe akan kadaluarsa pada tahun 2024. Itu artinya ex pemain AS Monaco ini berkemungkinan besar akan dijual oleh PSG di musim panas ini. Mbappe pun masih santer diberitakan akan merapat ke Real Madrid. Apalagi Florentino Perez baru saja menyampaikan kabar tersebut kepada para penggemar yang bertanya. Mendengar kabar hengkangnya Mbappe itu membuat pihak PSG merasa terkejut. Mereka pun gak berniat untuk melepas Mbappe dan akan mengultimatum sang bomber. Meskipun AS Roma gagal mencapai target di semua kompetisi musim ini, Jose Mourinho mempertegas bahwa dirinya masih ingin bertahan dan melanjutkan proyek yang sudah dia bangun. Bahkan pelatih asal Portugal itu baru-baru ini menolak tawaran menggiurkan dari Al Ahly. Dia dikabarkan bakal pergi ke London untuk bertemu Presiden Al Ahly yakni Walid Moaz. Tujuannya untuk menyampaikan penolakan atas tawaran yang sudah diberikan. Selain klub Arab Saudi, Mourinho juga sempat menolak tawaran melatih di Paris Saint-Germain. Al Hilal telah menawarkan gaji 12 triliun rupiah kepada penyerang PSG yakni Neymar. Sedangkan Steven Gerrard telah tiba di kota Dammam, Arab Saudi dan disebut akan melatih klub Al-Ettifaq. Neymar Junior masih belum bisa menentukan masa depannya hingga saat ini. Bomber asal Brazil ini sangat gencar diisukan hengkang dari Paris Saint-Germain setelah didemo oleh fans. Raksasa asal Arab Saudi yakni Al Hilal mengaku tertarik dengan jasa Neymar. Bahkan skuad The Blue Waves dirumorkan sudah menyodorkan tawaran gaji besar. Menurut jurnalis Nicolas Kira, Al Hilal siap memberikan gaji 750 juta atau 12 triliun rupiah dalam 3 tahun. Seandainya terwujud, Neymar akan mendapatkan bayaran 4 triliun rupiah per musim. Steven Gerrard belum menemukan pelabuhan barunya sejak dipecat oleh Aston Villa di bulan Oktober lalu. Dan kini legenda Liverpool itu tengah menjadi incaran klub Arab Saudi. Dikutip dari media Mirror, Al-Ettifaq tertarik untuk menjadikan Gerrard sebagai pelatih terbaru mereka. Klub berjuluk Prajurit Adana itu disebut akan segera melayangkan tawaran. Namun masih belum diketahui pasti nominal yang akan dikeluarkan oleh Al-Ettifaq. Menurut laporan, Gerrard kini telah tiba di kota Dammam dan akan menandatangani kontrak. Vinicius Junior dan Rodrigo resmi mendapatkan nomor punggung baru di Real Madrid. Di kabar penutup nih, ada Manchester City yang merayakan treble winner dengan berkeliling kota Manchester dan dihadiri oleh ribuan para penggemar. Real Madrid mengumumkan nomor punggung baru untuk dua pemain muda mereka yakni Vinicius Junior dan Rodrigo. Kabar tersebut mereka sampaikan lewat media sosial resmi klub. Kini Vinicius menggunakan nomor punggung 7 peninggalan Eden Hazard.
Sedangkan Rodrigo menggunakan nomor punggung peninggalan Marco Asensio yakni nomor 11. Selain mengumumkan nomor punggung baru, Florentino Perez juga resmi memulangkan Fran Garcia. Los Blancos menebus klausul buyback dari Rayo Vallecano sebesar 5 juta euro. Manchester City merayakan treble winner mereka dengan mengadakan parade. Saat itu ribuan supporter telah menunggu di pinggir jalanan dan sudut kota Manchester. Meskipun dilanda hujan, hal itu nggak menyurutkan mereka untuk parade bersama. Mereka terlihat menyalakan flare berwarna biru untuk menyambut kedatangan pemain di bis. Seperti yang diketahui, musim 2022-2023 ini menjadi musim terbaik untuk The Citizens. Pasalnya mereka berhasil memenangkan trofi Liga Champions pertamanya sepanjang sejarah klub. Setelah diragukan bermain melawan timnas Indonesia, Lionel Messi kembali dirumorkan gak akan terbang ke tanah air pada tanggal 19 Juni mendatang. Kabar tersebut disampaikan oleh jurnalis Pablo Gravelon lewat Twitter pribadinya. Jurnalis asal Argentina itu menuliskan jika Messi dipastikan bermain di Australia dan tak akan ke Indonesia. Kabar ini tentunya menjadi laporan keduanya setelah sebelumnya jurnalis Leo Paradiso menyampaikan hal yang serupa. Tentunya ini menjadi kekecewaan bagi para penggemar. Akan tapi mereka bisa sedikit bernafas lega. Pasalnya salah satu anggota Exco PSSI yakni Ahmad Riyad mengatakan jika Lapulga masih on schedule terbang ke tanah air. Nama Ilyas Alhart menjadi buah bibir penggemar sepak bola tanah air. Pasalnya pemain berusia 26 tahun itu baru saja membawa Almere City promosi ke Liga Belanda untuk musim depan. Saat itu Ilyas Alhart membentangkan bendera Maroko juga Indonesia dalam perayaannya. Ilyas Alhart sendiri merupakan pemain yang punya garis keturunan Indonesia. Dia lahir di Rotterdam, Belanda pada tanggal 23 Februari tahun 1997. Selama karirnya, Ilyas Alhart pernah bermain untuk timnas Belanda U18 dan juga U22. Guys, kita masuk ke baca komentar. Ini dari Muhammad Rifki. Katanya Jambi hadir sehat selalu untuk tim cetak gol harian. Wah, jauh juga ya dari Jambi. Kalau kalian nih dari kota mana aja guys? Komen di bawah ya. Sampai jumpa.